Di berbagai belahan dunia, terdapat berbagai menu masakan dan hidangan yang tidak hanya unik dari soal bentuk, tapi juga ukuran yang luar biasa. Bahkan saking besarnya, butuh alat masak berukuran raksasa, hingga membutuhkan banyak orang dalam memasaknya. Mulai dari zarda di India, palaf di Turki, hingga bakar batu di Papua. Berikut ini, 7 tradisi masak ukuran raksasa paling gila di dunia. Kalau biasanya panci di rumah kamu hanya berukuran segini, beda dengan panci yang satu ini. Tepatnya berada di Kompleks Ajmer Sharif Dargah, di kawasan Ajmer, Rajasthan, India. Kamu bisa menemukan panci raksasa yang diberi nama Dek. Nggak tanggung-tanggung, panci ini berdiameter mencapai 11 meter lebih. Saking besarnya, orang yang memasak dengan panci ini harus menggunakan tangga kayu untuk bisa mengambil makanan. Bahkan saking besarnya, dibutuhkan 50 kg kayu bakar untuk bisa memasak dengan panci ini. Jadi nih gengs, panci ini merupakan peninggalan Kaisar Mughal Akbar pada tahun 1567. Di mana uniknya, panci ini didesain khusus agar pinggirnya tidak panas meskipun api terus menyala di bawahnya. Pada perayaan besar tertentu, orang-orang akan berbondong-bondong datang ke sini untuk menyantap sajian manis yang disebut zarda, sejenis nasi manis yang dimasak bersama gula, air mawar, air saffron, dan aneka kacang-kacangan. Sebelum mulai, para relawan terlebih dulu membersihkan panci raksasa ini dari sisa-sisa sedekah yang ditinggalkan para peziarah, mulai dari uang, beras, dan bumbu-bumbu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memasak. Selanjutnya, panci raksasa ini diisi dengan 4.000 liter air, ditambahkan air saffron, air mawar, lalu ratusan kilogram gula. Karena ukuran panci ini sangat besar, untuk mengaduknya dibutuhkan setidaknya 4 orang untuk mengaduk menggunakan dayung kayu besar yang diikat dengan tali. Setelah campuran air dan gula mendidih, giliran 1.100 kg beras dan beberapa kaleng besar mentega dimasukkan. Semua bahan terus diaduk hingga adonan mengental dan nasi matang sempurna. Sebagai sentuhan akhir, ditambahkan kacang mede, almond, dan pistasio yang banyak, sebelum akhirnya dibagikan kepada para peziarah yang telah menunggu. Proses penyajiannya pun menarik, di mana para relawan mengenakan penutup kaki khusus yang dibersihkan sebelum digunakan, lalu menggunakan ember besar untuk mengangkut zarda ke dalam tong baja. Dari sana, sajian manis ini dibagi ke dalam mangkuk kecil dan dibagikan secara cuma-cuma kepada 20.000 hingga 25.000 orang. Di Kerala, India, terdapat festival unik bernama Onam, di mana festival ini menghidangkan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Nggak tanggung-tanggung, mereka harus menyiapkan makanan untuk 150.000 orang hanya dalam waktu singkat, lengkap dengan 20 jenis masakan berbeda. Semuanya dilakukan oleh Chef Mahadevan dan timnya setiap tahun, untuk membuat jamuan makan siang besar-besaran yang biasanya disajikan di atas daun pisang. Nggak tanggung-tanggung, kru yang bekerja di dapur ini bisa mencapai 20 orang untuk memasak berbagai hidangan. Uniknya, karena dapur yang bersuhu panas, para kru yang memasak di sini biasanya tidak memakai baju atasan dan hanya bertelanjang dada. Dari semua menu yang disajikan, ada beberapa hidangan yang menjadi favorit banyak orang. Salah satunya adalah palada payasam, yakni sebuah hidangan penutup manis yang dibuat dari beras yang diolah jadi kerupuk beras, lalu dimasak dengan gula dan santan. Proses pembuatan beras ini cukup panjang, di mana beras coklat dicuci, dikeringkan, digiling, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus sebelum akhirnya dihaluskan pagi harinya. Saat semuanya selesai dimasak, makanan dikemas dan diantarkan ke tempat penyelenggaraan. Di sana, para pelayan menyusun hidangan di atas daun pisang, yang kemudian dinikmati oleh para warga yang datang. Kalau biasanya makan gratis di sini diberikan saat bulan puasa, dan hanya untuk ratusan orang, berbeda dengan yang ada di India.
Terletak di kota Amritsar, Punjab, terdapat sebuah dapur umum yang disebut Langar, yang berada di dalam kompleks Golden Temple, tempat suci umat Sikh terbesar di dunia. Nggak tanggung-tanggung, dapur ini menyediakan makanan gratis bagi 100.000 orang tanpa terkecuali. Bahkan saat perayaan keagamaan, jumlahnya bisa mencapai 200.000 orang dalam sehari. Saking besarnya, Langar ini tercatat sebagai dapur gratis terbesar di dunia. Bahkan, saking banyaknya makanan yang harus dimasak setiap hari, dapur ini menghabiskan 100 tabung gas, serta ribuan kayu bakar yang menyala 24 jam tanpa henti. Selain itu, setiap hari dapur ini menghabiskan sekitar 2 ton kacang-kacangan, 375 kg bawang, dan 100 kg rempah-rempah hanya untuk memasak satu jenis makanan. Namun yang unik, semua aktivitas di dapur ini dijalankan oleh ribuan relawan yang disebut swadars, yang bertugas mulai dari mencuci sayur, memotong bahan, memasak, menyajikan, hingga mencuci piring, yang semua dilakukan tanpa imbalan. Saking besarnya jumlah makanan yang diberikan, dapur ini menghabiskan biaya lebih dari 4 juta dolar per tahun, atau sekitar 64 miliar rupiah. Berikutnya ada tradisi masak yang tak kalah unik, yang berasal dari Papua, yang dikenal dengan sebutan bakar batu. Bakar batu merupakan prosesi memasak yang dilakukan secara bersama-sama, yang biasanya dalam rangka perayaan adat, kelahiran, pernikahan, upacara syukuran panen, hingga penyambutan tamu kehormatan. Prosesnya diawali dengan mengumpulkan batu-batu sungai berukuran sedang, yang kemudian dipanaskan di atas tumpukan kayu bakar hingga membara. Sementara itu, para perempuan dan anak-anak mempersiapkan bahan makanan berupa daging babi, ayam, ikan, ubi jalar, singkong, keladi, dan berbagai jenis sayuran hutan. Setelah batu cukup panas, dibuatlah sebuah lubang besar di tanah. Di dalam lubang inilah seluruh bahan makanan akan dimasak bersama. Prosesnya dimulai dengan meletakkan dedaunan sebagai alas, kemudian disusunlah lapisan demi lapisan makanan, mulai dari sayuran, ubi, hingga potongan daging. Setiap lapisan dipisahkan oleh batu panas, dan ditutup kembali dengan dedaunan serta tanah, sehingga makanan matang menggunakan uap panas yang terperangkap di dalam lubang. Uniknya, proses pemasakan ini bisa memakan waktu hingga 4-6 jam, tergantung jumlah bahan dan besar api yang digunakan. Begitu matang, makanan hasil bakar batu akan dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung, tanpa terkecuali. Di Spanyol, tepatnya di kota kecil bernama Cuesa, Provinsi Valencia, terdapat tradisi memasak paella yang juga tak kalah besar. Setiap tahun, tim juru masak lokal yang dipimpin oleh Vicente Martinez menyiapkan 2 buah panci paella raksasa berdiameter 2,35 meter yang ditempatkan di alun-alun kota. Dalam prosesnya, mereka menggunakan sekitar 160 kg bahan masakan, mulai dari 75 kg ayam, 30 kg kelinci, hingga 5 kg siput, serta berbagai jenis kacang-kacangan. Semua bahan tersebut kemudian dimasak bersama 8,5 liter minyak zaitun di atas api kayu terbuka. Setelah daging dan sayuran matang, barulah ditambahkan 135 liter air, diikuti 60 kg beras. Pada akhir acara, paella raksasa ini akan dinikmati secara gratis oleh lebih dari 1.000 orang dalam sebuah pesta rakyat yang meriah. Di Turki, ada tradisi memasak pilaf dalam jumlah sangat besar yang menjadi momen kebersamaan dan perayaan penting bagi penduduk lokal. Pilaf sendiri adalah hidangan berbahan dasar beras yang dimasak dengan kaldu dan berbagai bumbu khas, kadang ditambah daging, sayuran, atau kacang-kacangan. Saat acara besar seperti perayaan keagamaan, festival desa, atau peringatan tertentu, warga setempat berkumpul bersama untuk memasak pilaf dalam panci-panci raksasa yang bisa menampung puluhan hingga ratusan kilogram beras sekaligus. Proses memasaknya dilakukan secara gotong royong, di luar ruangan, menggunakan tungku kayu atau kompor besar.
Semua orang dari berbagai usia dan latar belakang ikut ambil bagian, mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga membagikan makanan. Di Cina, pernah viral sebuah festival hotpot yang berukuran raksasa. Bayangkan saja, hotpot ini ditaruh di dalam sebuah panci yang diameternya mencapai 13,8 meter. Saking besarnya, sekitar 138 orang bisa makan bersama dari pinggir panci dan mengambil makanan secara langsung. Bahkan, proses pembuatan pancinya saja membutuhkan waktu hingga seminggu lebih, hanya untuk membuat struktur panci agar kuat dan aman digunakan. Setelah selesai, panci juga tidak langsung diisi kuah, di mana sebelumnya, tim melakukan sterilisasi berkali-kali untuk memastikan kebersihan makanan tetap terjaga. Bahkan, agar acara berjalan lancar dan nyaman, pihak penyelenggara juga pasang alat pengusir burung di bangunan sekitar. Nah ternyata, ini merupakan bentuk promosi dari salah satu produsen bumbu hotpot untuk memasarkan produknya. Nggak tanggung-tanggung, perusahaan menggunakan sekitar 2 ton bahan-bahan segar dan bumbu rahasia mereka. Itu dia, 7 tradisi masak ukuran raksasa paling gila di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.